Frater, apakah yang dimaksud dengan keheningan? Apakah artinya kita harus berdoa di tempat yang sunyi, yang tidak ada suaranya? Karena sebenarnya itu menjadi salah satu tantangan untuk mereka yang tinggal di satu tempat yang tidak memungkinkan tidak adanya suara-suara dari luar. Bagaimana, Frater? Keheningan ini secara sederhana, ya, untuk keseluruhan bukan hanya dalam doa batin tapi juga dalam hidup rohani kita perlukan. Ya. Apa itu keheningan? Keheninganlah suasana batin yang diperlukan manusia untuk berkembang secara rohani. Ya. Dari menuju kepada dari fisik kepada yang rohani, lebih dalam. Membawa dia ke dalam lubuk hati di mana Allah Tritunggal menunggu kita. Nah, ini, ya. Maka tadi kedua batin yang disebutkan dalam dalam gereja Katolik pada pertemuan sebelumnya itu sangat jelas menyarankan kita untuk sampai pada tahap ini. Ya, ini jadi secara ringkasnya demikian. Maka perlu dalam dalam doa keheningan ini untuk mencapai keheningan ini penyembuhan kekacauan psikis, kekosongan hidup yang lampau, manusia yang dihibur, mengalami cinta kasih secara tak terperikan ini perlu. Ya. Pengalaman cinta kasih alani pada tingkat kesadaran yang mendalam ini memulihkan kekuatan, ya, mendorong untuk pemberian diri yang penuh, ya, penuh pasivitas. Pasivitas maksudnya kreativitas. Kreativitasnya apa maksudnya? Secara kreatif. Jadi betul-betul membuat kita lalu kreatif dalam 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 doa batin itu, ya. Terus ingin lagi semakin dalam untuk bersatu untuk mengenal Tuhan itu seperti apa. Ya, sampai betul kebenaran yang diwartakan, diwahyukan dalam kitab suci itu ya nyata kita alami dalam hidup kita. Nah, ini. Lalu kemudian apa apakah itu artinya juga tempat? Pertama-tama untuk itu bukan bukan itu ya. Sekali lagi itu suasana tadi, suasana hati. Jadi diperlukan tuh doa batin atau doa nama, ya, doa khusus yang disediakan, ya, perlu itu ketenangan, ketempatan. Tapi bagaimana yang tidak memiliki, ya, atau memang tidak dapat, tidak mungkin untuk menemukan tempat yang sunyi, ya. Kalau memungkinkan untuk mencari tempat silakan, tapi kalau tidak bertahan dengan itu, ya, latihan. Jadi harus latihan untuk apa namanya, tutup telinga dari kebisingan fisik, ya, ya, karena ramai anak-anak atau dekat jalan kadang-kadang kan ada jalan raya yang rumahnya di kota kan kadang apa namanya suara kendaraan itu tidak berhenti sampai malam, ya, sampai 24 jam gitu kan. Nah, itu kita yang berusaha seperti seolah kita kita tidak peduli dengan sekitar suara apa yang ada di sekitar, bisa fokus betul-betul di situ. Memang itu perlu latihan terus-menerus, ya. Karena saya sendiri secara apa namanya mengalami itu. Ya, saya pernah praktekkan itu, bisa, ya, bisa. Ya, sehingga akhirnya mencapai keheningan yang diharapkan untuk masuk ke dalam doa yang mendalam sampai kepada inti dari doa batin itu, ya, itu. Jadi keheningan ini juga ada tingkatannya, ya. Keheningan ini ada tingkatan. Yang pertama keheningan fisik, lalu keheningan pikiran, dan yang paling dalam adalah keheningan hati atau batin kita. Ya, itu perlu. Jadi keheningan ini bukan hanya soal tempat di luar tubuh kita, tapi tubuh kita sendiri bagaimana bisa bisa ini enggak. Contohnya kita berusaha untuk selalu tidak banyak bicara gitu. Bicara seperlunya. Nah, kadang-kadang ada yang apa ke mana-mana paling suka untuk cerewet gitu lah. Ya, jadi akhirnya malah tidak tidak dapat menumbuhkan batinnya untuk berdoa. Nah, itu perlu di fisik, ya. Kalau fisik sudah, tapi di pikiran juga sama. Macam-macam di kepala itu atau di perasaan ini masih masih bergumul macam-macam ini itu ketika doa ya keganggu. Itu juga perlu di diolah, dibersihkan, diheningkan. Lalu yang paling dalam adalah hati, ya. Di hati kita, karena di hati kita ini ada macam juga yang macam-macam yang buat kita tidak tidak tenang, tidak damai, tidak sukacita, ya.
Nah, itu juga perlu dibersihkan sehingga di dalamnya tidak bising ya, tidak berisik ketika kita doa doa batin. Nah, ini perlu dilakukan. Ini ya ada tahap-tahap dan tingkat-tingkatan. Karena tidak mungkin mencapai keheningan hati tanpa disiplin dalam bicara dan pikiran. Ya, ini yang perlu dilakukan ketika kita masuk dalam doa batin dan dapat mengambil manfaat dari doa batin.